Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat mengumpulkan nilai-nilai ibadah, menjalankan syariah-syariah yang kita harapkan dapat menjadi penolong kita di akhirat kelak, dan Allah ridho memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang ahli surga. Hari ini izinkan saya melakukan klarifikasi terkait postingan-postingan sedekah yang saya upload di media sosial. Sebenarnya ini berawal dari banyaknya komentar oleh orang-orang kepada saya secara tidak langsung ataupun secara langsung, ataupun berupa sindiran-sindiran baik di media sosial Facebook ataupun melalui pesan-pesan Messenger, TikTok dan lain-lain sebagainya. Banyak mengatakan, sedekah kok dipamerin, sedekah kok jadi ajang pencitraan. Maka dari itu, saat ini saya ingin mengklarifikasi atas postingan-postingan yang selama ini saya perbuat. Sebelum itu, saya menjelaskan bahwasannya saya melakukan kegiatan ataupun membentuk suatu komunitas nirlaba untuk membangun dan mengajak orang lain untuk peduli kepada sesama agar memupuk kecintaan mereka terhadap sedekah. Itu berawal di tahun 2017 hingga tetap berjalan sampai tahun sekarang 2023. Sekitar 6 tahun sudah kita melakukan kegiatan rutin sedekah, berbagi kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan. Di awal-awal pembentukan itu, memang banyak sekali orang-orang yang mengatakan, sedekah kok pencitraan, sedekah kok dipamerin, sedekah kok diposting, seperti itu. Lalu saya menjelaskan dengan santun, lalu saya menjelaskan dengan sabar, bahwasanya sebenarnya niat kita itu bukan untuk dipamerin. Niat kita sedekah itu bukan untuk jadi ajang, untuk ria-riaan, bukan. Tapi sedekah kita itu memang dipergunakan untuk menumbuhkan rasa cinta kawan-kawan terhadap sedekah. Karena sedekah itu salah satu syiarnya agama. Syiar yang harus disyiarkan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi, motivasi itulah yang membuat kami mengajak kawan-kawan yang lain untuk berkumpul, untuk membentuk suatu komunitas yang peduli sedekah gitu. Berbagi kepada sesama, turun ke masyarakat, yang membutuhkan, kita santuni, yatim, jompo dan lain sebagainya, turut kita santuni. Lalu kemudian setelah itu hilang, tak ada lagi komentar-komentar. Saya bersyukur mungkin semua orang-orang sudah mengetahui bahwasanya sedekah itu bukan cuman secara sembunyi-sembunyi saja, tapi juga diperbolehkan untuk terang-terangan. Namun, di akhir-akhir ini kembali marak tuh komentar. Kembali marak lagi mempertanyakan, sedekah kok dipamerin, sedekah kok jadi ajang pencitraan. Isi komentarnya seperti itu. Bahkan ada yang lebih sangar lagi. Sedekah
Kalau untuk ria-riaan, buat apa sedekah? Na'udzubillahi min zalik. Sesungguhnya hati seseorang itu, yang tahu menilai hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ria hati orang itu hanya yang tahu, itu bukan kita. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita yang menjudge orang bahwasanya itu sedekah ria? Sangat disayangkan sekali. Setelah saya mewakafkan diri saya untuk maju ke dalam pemilihan legislatif Kota Tanjung Balai tahun depan 2024, muncul lagi komentar-komentar yang seperti itu, mempertanyakan sedekah kok jadi ajang pencitraan, sedekah kok ria, sedekah kok terang-terangan, kayak gitu. Apakah saya salah jika saya maju ke dalam pemilihan legislatif tahun depan? Apakah saya salah jika itu saya lakukan untuk semakin memperluas kemampuan saya untuk membantu banyak orang? Saya ingin juga bertanya kepada hadirin semua. Jika sedekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bagaimana sedekahnya Utsman bin Affan bisa terdengar sampai ke telinga Anda? Jika memang sedekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bagaimana bisa terdengar sedekahnya Abdurrahman bin Auf sampai kepada telinga Anda? Jika sedekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bagaimana bisa terdengar sampai ke telinga Anda sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq? Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, sedekah saya tidak lebih baik daripada sedekahnya Abu Bakar. Sampai seperti itu. Kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bagaimana sedekah-sedekah para sahabat Nabi, sedekah-sedekah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terdengar sampai ke telinga Anda? Bagaimana caranya kalau itu dilakukan secara tersembunyi-sembunyi? Bagaimana caranya dia bisa terdengar sampai ke telinga Anda? Bahkan sampai saat ini sedekahnya Utsman bin Affan masih tetap abadi. Bagaimana caranya bisa sampai ke telinga Anda kalau itu sedekah yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi? Semoga jadi bahan pelajaran bagi saya pribadi dan bagi kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang sedekah untuk terang-terangan. Silahkan, dipersilahkan. Jika memang Anda merasa ada larangan Tuhan, ada larangan Allah Subhanahu wa taala, sedekah untuk terang-terangan, silahkan tunjukkan pada saya di mana ada dalil yang melarang sedekah terang-terangan. Tunjukkan pada saya dalilnya. Saya tidak marah. Saya hanya kecewa saat saya dijatuhkan, saat saya dihinakan, saat saya diejek. Sedekah kok ria, sedekah kok mempertontonkan, sedekah kok mempertunjukkan, sedekah kok pencitraan. Alangkah baiknya sedekah sembunyi-sembunyi. Saya sedih. Apakah lebih baik mana? Postingan sedekah yang lebih banyak mendominasi di beranda Anda, atau postingan pelaku-pelaku maksiat? Lebih baik mana?
Anda melarang saya untuk memposting postingan sedekah. Apabila saya berhentikan memposting sedekah, akan muncul status maksiat yang membawa kita ke maksiatan. Lebih baik mana menjamurnya postingan-postingan baik seperti postingan sedekah, postingan dakwah, dan postingan yang mengajak kebaikan, atau postingan yang mengajak kita ke dalam kenistaan. Lebih baik mana? Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap diberikan kesehatan untuk kita bersama, sehingga kita dapat menjalankan nilai-nilai ibadah untuk menjadikan kita menjadi orang lebih baik, orang yang saling mendukung saat saudara kita yang muslim melakukan dakwahnya. Harusnya kita melakukan itu. Harusnya kita mendukung orang yang memposting video dakwah, orang yang memposting status sedekah. Harusnya kita dukung, bukan kita jatuhkan. Jangan kita jatuhkan mental seseorang untuk tidak memposting hal-hal yang baik, untuk tidak memposting hal-hal yang dianggap bernilai ibadah untuknya. Semoga dengan klarifikasi singkat ini dapat menenangkan hati saya dan dapat juga menjadi pencerahan buat kita semua. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.